Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Walaupun hari libur ya, tanggal merah, tapi semua masih tetap semangat untuk menghadiri pelatihan hari keempat tentang PTK dan best practice. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Dr. Anda Nur Komariah MPD. Beliau adalah pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Nah, untuk hari ini beliau akan membawakan lanjutan dari best practice yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Tati. Untuk sekarang mungkin kita masuk ke penyusunan bab 3, yaitu pembahasan best practice, kemudian penyusunan bab 4, kesimpulan ya atau best practice, kemudian telaah best practice secara keseluruhan, serta makalah atau jurnal best practice. Ya. Kepada Bu Nur Komariah dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Ini Bu Titin bukan? Bu, saya Bu Hartini, Bu. Oh, Bu Hartini. Oh ya Bu Hartini. Terima kasih Bu Hartini. Saya baru melihat bertatap maya dengan tim di kegiatan. Baik Ibu dan Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu dan Bapak. Dan subhanallah saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak. Ini hari libur Ibu dan Bapak, tanggal merah ya Bu Hartini, tapi tetap saja berkegiatan. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, inilah memang potret pendidik masa depan. Artinya terus belajar dan tidak menghitung ini harus kali libur saya jalan-jalan sebagainya ya, tapi memang terus belajar. Saya senang sekali ada di tengah-tengah Ibu dan Bapak hebat ini. Baik Ibu, dan langsung saja akan saya share screen sebentar. Anduk. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Langsung saya tidak mereview bab 1 dan bab 2 ya, karena tidak tahu yang disampaikan oleh Ibu tadi bab 1, sehingga saya tidak mereview. Saya ke bab 3 saja. Nah, pada bab 3 itu pembahasan. Kemudian pembahasan itu yang harus ada di sana itu ada di data yang pertama didukung dengan data yang ada. Oleh karena itu, best practice itu memang benar data itu menjadi yang sangat dan yang sangat penting bagi sebuah best practice karena segala sesuatunya terekam atau gagasan penulis yang terkait upaya penataan mutu pendidikan dan sudah berhasil dikatakan yang peningkatan mutu pendidikan berarti ketika guru yang buat best practice-nya itu atau baik yang peningkatan mutu pendidikan dan mutu pendidikan di mana di sekolah Bu Nurnya hilang ya? Saya terlempar. Oh ya, suaranya juga tadi agak putus-putus, Bu. Oh gitu. Ya. Apa saya sebentar ya, saya pakai saya tethering saja nih. Bentar ya Bu. Iya, Mangga.
suaranya. Ya kamunya kan bisa tuh bang. Terdengar tidak? Ya, sudah. Terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Ini terhalang di atas. Ya, jadi gini ya. Tapi disconnect konten sendiri Terdengar Ibu dan Bapak ya? Jelas? Jelas, tidak? Bu, jelas. Baik, saya lanjutkan Ibu dan Bapak. Yang kedua tadi harus ada kejelasan ide atau gagasan asli penulis. Ini ada yang bocor suaranya ya, dan sudah berhasil diterapkan. Artinya berarti di dalam bab 3 ini Ibu dan Bapak harus menjelaskan, mendeskripsikan ide dan gagasan Ibu sebagai penulis best practice tersebut tentang upaya peningkatan mutu, pendidikan. Jadi karena kita guru, berarti yang kita buat itu adalah tentang peningkatan bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Dan lebih mengerucut lagi di kelas yang Ibu Bapak ampu. Kalau SMP kan misalnya guru bahasa Indonesia ngajar kelas 7, 8, dan 9 juga ya. Apakah itu bisa dibuat best practice-nya sekaligus di kelas? Tapi menerapkan atau Bapak Ibu memiliki ide tentang bagaimana membuat peraga yang memang akan sangat mudah digunakan, kemudian nanti akan menghasilkan hasil yang bagus, boleh juga seperti itu. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa sudah berhasil diterapkan. Artinya sudah berhasil. Jadi bukan gambling ya Ibu dan Bapak ya. Kalau PTK, kan Ibu dan Bapak itu ketika membuat PTK, Ibu dan Bapak langsung action begitu. Langsung action, dan Ibu dan Bapak mungkin berspekulasi di sana, misalnya menggunakan metode demonstrasi. Karena itu akan mengukur metode demonstrasi itu, mengukur apakah metode demonstrasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar tertentu, misalnya hasil belajar mata pelajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia. Itu kan menguji ya, berarti menguji metode. Nah, kalau best practice kan bukan seperti itu. Tapi Ibu dan Bapak memiliki pengalaman yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi hasilnya sudah ada dan hasilnya itu outstanding, sangat signifikan peningkatannya, kemudian juga lestari, baru itu dikatakan best practice. Jadi nggak bisa nih kalau Ibu dan Bapak sekarang misalnya gini buat judul, kemudian itu saya membuat best practice, lalu idenya seperti apa, lalu dilakukan, ketika dilakukan hasilnya tidak outstanding, biasa aja hasilnya, berarti itu bukan best practice yang seperti itu. Jadi kalau best practice itu memang hasilnya sudah yang outstanding. Artinya kenapa best practice itu hanya 1 tahun, boleh hanya 1 kali saja, kalau PTK kan 2 kali. Nah kalau best practice itu 1 kali dalam 1 tahun, karena memang lebih kepada betul tidak itu pengalaman terbaik dan hasilnya sangat signifikan seperti itu. Nah, ini langkahnya, langkah-langkah pembahasan antara lain. Yang pertama nanti yang dijelaskan itu adalah cara peningkatan mutu pendidikannya, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi dan dituangkan. Ini dilakukan secara rinci. Jadi menjelaskannya mutu pendidikan termasuk hambatannya. Jadi mutu pendidikan yang ingin ditingkatkan itu apa? Kemudian hambatannya apa? Itu harus dijelaskan secara rinci. Nah, di situ dikatakan bahwa jelaskan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Ini telah dilaksanakan Ibu dan Bapak ya, telah dilaksanakan.
Jadi jelaskan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Berarti di sana apa yang ibu dan bapak lakukan, begitu evaluasi dirinya itu apa yang sudah ibu dan bapak lakukan ketika ibu dan bapak melaksanakan pembelajaran. Nah, hambatannya apa? Misalnya ibu dan bapak punya ide tidak, punya gagasan tidak, lalu diterapkan. Ketika diterapkan berhasil. Nah, itu dijelaskan bagaimana, kenapa bisa ibu dan bapak memiliki ide seperti itu, untuk apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian ide yang ibu bapak miliki itu ketika dilaksanakan dalam proses pembelajaran, jelaskan dulu strategi yang digunakannya apa saja pada saat itu. Strateginya apa dan bagaimana strateginya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, kemudian tuliskan juga kesenjangan antara teori atau regulasi dengan pelaksanaan dan hasil. Kan ada teori ya di sana. Di bab 2 mungkin ada teori, ibu dan bapak tuliskan teori. Nah, teori-teori itu ibu dan bapak analisa bagaimana antara teori dan atau regulasi dengan pelaksanaan atau hasilnya. Apakah teori yang kita miliki misalnya tentang pemanfaatan lingkungan misalnya, itu kalau kita memanfaatkan lingkungan apa benar akan berhasil, atau mungkin teorinya A tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan teori. Nah, itu dijelaskan oleh kita. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di sekolah itu nanti akan muncul motivasi dan mengatasi kesenjangan tersebut. Berarti di sini yang paling penting dalam best practice itu ada inovasi dari guru. Jadi bukan menguji alat peraga, bukan menguji metode, bukan menguji model pembelajaran, tetapi ibu dan bapak lebih kepada memiliki inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi yang utama yang saya garis bawahi adalah inovasi guru. Nah, ketika kita punya inovasi, tentu banyak gagasan-gagasan. Jadi gagasan-gagasan itu kan karena kita memang memiliki inovasi. Nah, kemudian evaluasi itu terhadap output dan outcome-nya, dampaknya. Kalau outputnya bagus, sangat bagus, dampaknya seperti apa? Jangan-jangan mereka hanya ketika bagus itu, ketika ibu dan bapak mengajarkan materi tersebut, tapi tidak berdampak apa-apa. Ini harus ada dampak. Nah, selanjutnya ibu dan bapak tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan pembelajaran. Jadi ditulis oleh kita, dijabarkan. Kan kalau di PTK itu di bab berapa? Bab 4 ya. Di bab 4 itu di PTK itu Bapak dan Ibu ada bagian hasil gitu ya, hasil penelitian dengan bahasan. Nah, itu kalau di best practice itu di situ tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan pembelajaran. Jadi apakah pelaksanaan itu memang berkualitas, pelaksanaannya ketika dilaksanakan itu berkualitas. Kalau berkualitas, pada bagian mana berkualitasnya? Mengapa itu disebut berkualitas? Kemudian hasil dan kegiatan pembelajarannya seperti apa? Apakah pelaksanaannya sudah sangat berkualitas, kemudian hasilnya masih belum berkualitas? Nah, ini belum jadi best practice. Belum menjadi best practice. Harus sudah berkualitas. Begitu Ibu dan Bapak. Ini lanjutan dari langkah-langkah tadi, menuliskan langkah atau metode atau alat atau instrumen yang digunakan. Jadi gimana kalau kita mau alat tadi, kita punya ide, kita membuat alat, di situ tuliskan langkah penggunaannya. Cara penggunaannya seperti apa, itu dijabarkan. Kalau PTK kan kayak gitu ya, tapi ini dijabarkan. Jadi ide kita misalnya ada guru seni, dia akan mengajarkan tentang tangga nada. Kalau guru hanya berbicara saja, memandu anak menyebutkan sampai do, re, mi, fa, sol, la, seperti itu kan akan berbeda ketika ada alat musik. Nah, sementara misalnya alat musik di sekolah itu tidak ada piano, tidak ada pianika, tidak ada alat musik
katakanlah tidak memiliki alat musik. Maka si guru itu berinovasi. Dia misalnya membuat alat peraga menggunakan misalnya botol sirup misalnya, yang diisi air dan volume airnya beda-beda. Sehingga ketika itu dipukul, ada beberapa botol diisi air, kemudian airnya tingkat volume airnya beda-beda. Sehingga kalau dipukul itu akan seperti bunyi do, re, mi, begitu. Bunyi seperti itu. Dengan alat peraga yang sederhana itu, anak-anak paham bagaimana menyebutkan tangga nada. Nah, itulah yang dimaksud dengan best practice. Tapi kalau ibu dan bapak misalnya ngajar menggunakan piano, kemudian atau menggunakan apa tuh yang kecil itu, apa namanya itu yang alat musik itu, pianika misalnya. Kemudian berhasil, itu bukan best practice ibu dan bapak. Yang seperti itu. Jadi tidak ada inovasinya di sana. Berarti sekali lagi bahwa yang penting adalah, yang paling saya garis bawahi di sini adalah inovasi. Lalu menunjukkan juga keaslian, kejelasan dan kecemerlangan ide atau gagasan terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, uraian inilah yang merupakan inti dari tulisan best practice. Jadi tunjukkan keaslian. Kalau ada data, tunjukkan aslinya itu memang itu data ibu dan bapak, bukan data orang lain. Bukan mencuri. Kemudian ibu dan bapak, gagasannya itu memang gagasan ibu bapak orisinil. Hanya begini tentang inovasi dan gagasan tadi. Mungkin tidak semua guru memiliki gagasan atau ide untuk membuat alat peraga yang seperti saya ceritakan tadi. Mungkin seperti itu. Kemudian dipakai itu sama guru-guru yang nggak bisa bikin itu. Dipakai itu yang punya si bapak A misalnya. Dan berhasil di kelas lain juga dengan menggunakan itu. Nah, itulah best practice. Jadi keaslian, kejelasan, kecemerlangan ide atau gagasan, nah itulah yang disebut dengan inti dari best practice. Kemudian di situ menguraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaian harus dijelaskan agar laporannya dikategorikan sebagai best practice. Menguraikan hasil yang dicapai dan indikator capaiannya harus dijelaskan. Jadi bukan hanya indikator keberhasilan misalnya 70% mencapai KKM misalnya seperti itu. Ibu dan bapak sudah menyajikan nilai anak-anak saja dari anak A sampai anak Z begitu. Kemudian dituliskan di atasnya KKM-nya misalnya 60, kemudian anak-anak itu semua dapat di atas 60, misalnya ada 70, paling rendah misalnya 65. Misalnya seperti itu. Nah, itu data itu dari mana? Dari apa yang ibu dan bapak lakukan ketika pembelajaran. Diuraikan tuh capaiannya, capaian indikatornya diuraikan juga. Jadi capaian indikator diuraikan, kemudian hasilnya diuraikan. Jadi bukan hanya dipajang aja, disimpan di bab itu. Demikian hasilnya. Best practice ini sudah sangat berhasil. Hasilnya adalah sebagai berikut. Celing ditaruh tabel atau ditaruh grafik ya. Tapi di situ tidak diuraikan tuh capaiannya. Hanya grafik atau tabel saja. Itu bukan best practice. Itu PTK Ibu dan Bapak. Itu PTK. Oke. Kemudian selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah menjelaskan bahwa yang ditempuh cukup inovatif. Tadi saya katakan inovatif ya, aspek apanya. Tidak seperti biasa yang dilakukan, bukan pengawas ini, guru lainnya ya. Yang dilakukan guru lainnya. Jadi itu tadi saya katakan inovatif. Jadi bukan menguji metode, bukan menguji. Saya ini berulang-ulang Ibu dan Bapak katakan bahwa itu bukan menguji metode, bukan menguji alat peraga begitu, agar Bapak Ibu memang paham benar, sebab yang dilihat selama ini contoh-contoh itu lebih kepada menguji metode atau menguji
alat peraga, sehingga best practice rasa PTK. Apalagi dengan judulnya sudah judul PTK, yaitu best practice rasa PTK. Lalu uraikan bahwa hasil yang dikategorikan lestari tidak sesaat. Nah, ini tadi yang saya katakan itu. Hasilnya itu baik. Itu saya lakukan ketika kelas 4 loh Bu misalnya. Tapi setelah dia naik kelas 5, kelas 6 itu masih saja mereka itu seperti itu. Nah, itu kan berarti hasilnya lestari. Itulah yang disebut dengan best practice. Atau minimal itu saya lakukan misalnya di awal tahun anggaran ketika bulan Februari dilakukannya. Sudah selesai. Sekarang sudah tidak pandemi lagi, misalnya itu pada saat pandemi. Sudah tidak pandemi lagi, sudah tidak cocok lagi pembelajarannya dengan yang sekarang dengan pandemi misalnya, karena kita menggunakan kurikulum 2013 yang full. Panas anak motor ongkrong tak cocok aku. Nah, oke. Nah, itu diuraikan tuh hasilnya, bahwa hasilnya itu adalah lestari. Lestari itu artinya jangan seumur hidup ya, setidaknya dalam 1 tahun itu ketika naik ke kelas berikutnya dia masih ingat, masih paham. Oke. Kemudian jelaskan juga bahwa langkah-langkah yang diambil sangat efektif dan efisien. Lalu menguraikan hasil peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan. Harus didukung dengan data yang benar dan data dilampirkan. Data yang benar, lalu data dilampirkan. Berarti kalau begitu di badannya itu ada data apa? Ada data tentang misalnya foto pelaksanaan proses best practice begitu. Foto yang seperti itu. Atau misalnya ada foto tentang guru yang sedang mengajar. Itu yang paling bagus misalnya yang diambil. Nah, itu data-data itu. Nah, data-data itu tadi oleh Ibu dan Bapak bahwa uraikan gitu, diuraikan. Langkahnya diuraikan. Kemudian menjelaskan langkah-langkah yang diambil secara efektif dan efisien yang tidak menjadi pemborosan. Artinya kalau misalnya Ibu dan Bapak mau bertemu dengan saya terkait misalnya dengan kegiatan ini, tapi Ibu dan Bapak juga mau bertemu saya, misalnya mau menandatangani dokumen, maka dibawa saja bareng-bareng gitu, maksudnya seperti itu. Biar efektif, efisien, tidak buang-buang tenaga. Kemudian menguraikan hasil peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan. Itu harus didukung dengan data yang benar dan data dilampirkan. Nah, ini kalau ada kegiatan nanti menguraikan hasil peningkatan mutunya, itu di datanya harus disertakan. Apakah data itu disertakan di badannya di bab 3 atau di lampiran? Tergantung datanya data apa dulu. Kalau datanya itu berupa pembelajaran, boleh itu di dalam bab 3 itu dipasang foto itu, tapi fotonya diberi keterangan di bawahnya. Jangan cuma masangin foto, nempel-nempelin foto, banyakin foto, tapi foto itu nggak ada judulnya. Itu tuh foto lagi ngapain. Kalau Ibu dan Bapak memilih foto kemudian dikirim ke teman atau ke saudara, ya tidak perlu ada narasi di bawahnya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk best practice harus ada narasi yang di bawahnya. Nah, kalau begitu di mana menyimpan menyimpan daftar nilai, rekap nilai. Nah, disimpannya itu nanti ada pada lampiran. Itu ya Ibu dan Bapak. Nah, demikian bab 3. Kemudian bab 4-nya simpulan, saran, dan tindak lanjut. Jadi simpulan berisi uraian-uraian yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik itu. Kemudian yang kedua, saran atau rekomendasi ditujukan kepada pihak terkait dengan penentuan peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, menuliskan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah best practice itu selesai. Nah, itu adalah bab 4-nya. Kemudian nanti setelah bab 4 itu tidak selesai, tetapi ada ini bagian penunjang. Bagian penunjang itu seperti ini. Hanya mungkin di sini ada daftar hadir, ada foto kegiatan, ada foto kegiatan, ya ada contoh instrumen yang telah diisi, kemudian ada media atau alat yang digunakan, kemudian ada best practice itu hasilnya ya, antara lain adalah kerja bakti mengembangkan perubahan setelah pelaksanaan best practice. Jadi setelah best practice. Jadi jangan ketika best practice dimulai
ibu dan bapak guru jalan-jalan begitu, jalan-jalan ke satu tempat yang menyita waktu ibu dan bapak yang seharusnya selesai jadi tidak selesai. Nah, makanya silakan ibu dan bapak guru dan kepala sekolah minta apa namanya, kepala sekolah itu misalnya kegiatan-kegiatannya gitu, seperti itu ibu dan bapak. Nah, ini nanti ada daftar hadir, bagian penunjang itu ada foto kegiatan, ada contoh instrumen, ada media alat yang digunakan, ada best practice. Jadi nanti rekapitulasi nilainya siswa itu dari siswa A sampai siswa B itu ada di bagian penunjang. Tapi kalau yang dokumentasi itu di bagian badannya, nanti dikomentari di sana. Itu Ibu dan Bapak penjelasan best practice dari bab 3 ya, bab 3 ke bab 4. Lalu ke bagian penunjang. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan bab 3 dan bab 4. Kemudian bisa raise hand ya, bisa klik raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di sini. Ya. Ada Bapak Ibu? Mungkin saya dulu ya Bu Nur. Boleh. Ya, Ini Bu Nur. Ya. Bu Nur, ini tadi kan kita tuh kan sebenarnya kadang-kadang suka bingung antara PTK dengan best practice itu kadang-kadang suka hampir sama gitu. Tadi kata Bu Nur katanya apa best practice rasa PTK gitu ya. Nah kan kalau misalnya PTK itu kan direncanakan ya Bu ya. Ya. Kalau best practice itu bisa tanpa sengaja ya Bu ya ditemukannya. Bisa tanpa sengaja, tapi bisa juga direncanakan. Artinya bedanya gini Bu. Kalau best practice ketika direncanakan kemudian dilakukan itu belum tentu jadi best practice. Kalau hasilnya tidak outstanding, tidak lestari kan berarti bukan best practice. Tapi kalau PTK hanya dasarnya itu setelah siklus misalnya selesai siklus 3, pembelajarannya selesai, kemudian dievaluasi, nilainya bagus-bagus, ya sudah berhasil, itu bisa dijadikan laporan PTK dan itu benar. Tapi kalau best practice tidak seperti itu. Jadi kalau best practice itu oke lah seperti ini nih sekarang ada IHT diberikan langkah-langkahnya pembuatan best practice dan sebagainya. Kemudian nanti Ibu dan Bapak merencanakan best practice apa yang mau ditingkatkan itu apa, bagaimana langkah-langkahnya. Tapi belum tentu itu jadi best practice Bu. Belum tentu. Ketika hasilnya tidak outstanding, tidak berdampak, tidak lestari, maka itu bukan best practice. Tapi kalau PTK jangankan tidak cocok ya, tidak cocok antara misalnya A dan B-nya di dalamnya itu apa namanya bisa dikatakan PTK. Jangankan hanya itu, tidak berhasil pun merencanakan PTK kemudian ada action ternyata tidak berhasil. Jangan dipaksakan oleh kita bahwa kita sudah berhasil. Peneliti itu jujur, harus jujur. Jadi kalau memang tidak berhasil ya tidak berhasil. Katakan kesimpulannya bahwa metode demonstrasi itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS misalnya di kelas 7. Seperti itu. Lalu kalau begitu PTK bukan PTK, itu tetap PTK. Tetap PTK. Misalnya disebutkan seperti itu, rencana tindak lanjutnya apa nih dia? Rencana tindak lanjutnya. Nah, itu tetap PTK. Tidak berhasil pun disebutnya PTK. Karena tidak ada uji segala macam-macam kalau di PTK. Tapi kalau di best practice tidak begitu. Ketika dilaksanakan, yang tadi sudah direncanakan, ada yang foto, ada yang segala macam begitu ya. Lalu dilaksanakan, nah pelaksanaannya itu berhasil, maka guru PJOK di situ berhasil gitu. Ya tergantung nanti berhasil atau tidaknya. Kalau tidak berhasil ya bukan best practice. Tapi misalnya nih Bu Hartini ingat dulu tahun kemarin ketika pandemi misalnya, saya itu menerapkan pembelajaran yang tidak biasanya. Kemudian saya buat strategi-strateginya dan alhamdulillah hasilnya itu cukup bagus sekali. Anak-anak lebih suka. Jadi suka kalau sekarang ketemu saya juga masih ada yang tanya, Bu, kapan Bu belajar seperti itu lagi gitu.
Nah, itu best practice, Bu, seperti itu. Kalau itu ada datanya tinggal ditulis. Jadi bedanya, kalau best practice itu ditulis setelah kegiatan berlangsung, kalau PTK ditulis sebelum kegiatan berlangsung. Itu bedanya seperti itu. Kemudian yang kedua bedanya, kalau PTK itu sama-sama sebenarnya ingin meningkatkan mutu, tapi kalau PTK itu berpatokannya pada siklus. Kalau best practice tidak berpatokan kepada siklus. Begitu, Bu. Ini. Kemudian gini Bu, satu lagi, kalau misalnya kan itu misalnya bulan yang lalu, oh ini berhasil gitu ya, saya ingin membuat best practice gitu dari hasil pembelajaran yang saya buat. Tapi kan tidak ada foto-fotonya, itu gimana Bu? Ada solusi nggak Bu? Foto-foto saya lagi mengajarnya gitu. Ya, karena itu dilakukannya tidak sengaja ya Bu ya. Ibu punya ide, punya gagasan, kemudian diterapkan, tidak ada foto-fotonya, misalnya tidak ada foto-foto kegiatan. Nah kan seharusnya kan ada foto-foto kegiatan ya, data itu ada foto kegiatan. Tetapi Bu kalau tidak ada pun, paling tidak ada hasil yang Ibu ambil dari kegiatan itu, dan hasil itulah yang dijelaskan pada bab 3. Tadi penjelasan hasilnya dijelaskan di sana. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan di kolom chat, ini dari Pak Nedi Lesmana ya. Jika Bu, saya merancang ya? Saya izin off-cam ya, ini sinyalnya jelek. Oh iya, mangga Bu. Ya, ini pertanyaannya, jika saya merancang PTK, kemudian didapatkan hasil yang bagus, lalu apa yang saya lakukan dalam PTK tersebut, kemudian saya jadikan sebagai best practice, apakah boleh? Jadi ini dua-duanya ya, dari PTK kemudian dijadikan best practice, begitu ya Pak Nedi ya? Baik. Betul Bu, betul. Baik Pak Nedi, boleh Pak, boleh saja PTK Bapak itu karena Ibu Bapak bilang itu luar biasa, itu ide saya tuh begitu ya, jadi dipakai oleh guru-guru yang lain misalnya. Itu ide saya tuh sebetulnya ngajar seperti itu, sehingga siswa itu mudah untuk memahami atau mengerti. Nah, berarti kan kalau begitu benar-benar tuh hasilnya itu hasil yang sangat bagus. Nah, boleh tidak? Tadinya kan PTK sebenarnya Bu, mau saya jadi best practice boleh tidak? Boleh. Tapi yang Bapak Ibu jadikan best practice itu bukan nanti PTK bukan berarti nanti PTK itu langsung diubah menjadi best practice, bukan itu. Tetapi tetap saja Pak, alurnya seperti tadi di bab 3-nya begitu. Jadi jangan bukan di copy pastekan gitu ke bab 3-nya best practice, jadi namanya best practice, bukan seperti itu. Tetapi diolah kembali sebaiknya sehingga dapat dimunculkan pada penjelasan tadi. Boleh saja Pak Nedi, silahkan. Demikian Bapak Ibu. Bagaimana Pak Nedi penjelasan dari Bu Nur? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Tadi saya pikir dengan satu perlakuan akhirnya kita dapat PTK, kemudian di kemudian hari dapat juga best practice gitu, dengan tentu dengan penyesuaian terhadap laporan yang tadi gitu. Jadi tidak serta-merta PTK-nya diubah menjadi best practice, namun satu perlakuan itu juga dijadikan sebagai best practice karena hasilnya bagus. Ini kan jadi saya pikir jadi hemat waktu gitu Bu. Satu perlakuan mendapatkan 2 dokumen gitu. Ya, baik Pak. Seperti nanti kan di situ kan ada siklus ya Pak ya. PTK itu kan ada siklus. Bagaimana tingkat keberhasilannya. Nah, tingkat keberhasilannya itu kan keseluruhan Pak, tidak per siklus. Jadi kalau di PTK itu ada siklus, maka harus dianalisa lagi, harus dibedah lagi oleh Bapak supaya pencapaian siklus-siklus itu berdasarkan mata pelajaran atau pembelajarannya, bukan berdasarkan pada dari indikator, bukan indikatornya, seperti itu. Ya, siap Bu. Jadi bisa ya satu perlakuan dibuat 2 itu ya, dibuat PTK dan best practice gitu ya. Iya, tapi dengan catatan itu tadi ya Bu ya, menjelaskan gagasan, ide dan sebagainya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Saya Bu bertanya. Ya, mangga Bu Neni Masito, dipersilakan.
Saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Nur. Saya menyimpulkan begini, apakah boleh misalnya kita membuat best practice dari inovasi yang dibuat oleh orang lain, lalu kita aplikasikan pembelajaran dan berhasil dibuat laporannya. Boleh ya, Bu? Coba Bu diulang, agak putus-putus di saya. Oh, gini. Misalnya ada inovasi pembelajaran yang dibuat oleh orang lain. Lalu kita mencoba mengaplikasikannya dalam pembelajaran, kemudian berhasil gitu. Apakah boleh kita membuat best practice dari inovasi itu? Inovasinya yang mana, Bu? Misalnya ini dalam saya mengajar bahasa Sunda ya, Bu. Misalnya dalam pembuatan pupuh itu kan ada guru lagu dan guru wilangan. Kemudian kita coba membuatnya tanpa menghiraukan dulu watak dari pupuh tersebut. Kita menggunakan misalnya nama-nama kota, namun dihitung sesuai dengan guru lagu dan guru wilangannya, sehingga mereka bisa membuat pupuh tersebut dengan baik gitu. Misalnya begitu. Saya belum melihat inovasinya itu di situ. Oh iya. Inovasinya dulu, Bu. Ibu mau membuat apa begitu? Mau dengan cara apa begitu yang lebih mudahnya? Saya belum melihat ada inovasi di sana. Oh iya, Bu. Ini contoh ya. Hanya belum ketemu nih best practice saya. Dari kemarin saya cari, tadi saya cari tidak ada. Bu Neni, itu ya apa maksudnya ini ya Bu Neni, apa bukan original dari Bu Neni ya? Iya, maksudnya begitu. Jadi apa adopsi dari hasil inovasi orang lain kemudian dipraktekkan di Bu Neni. Iya. Oh gitu ya. Gini Bu, sebetulnya kalau original, enggak original juga sih ya, harus tidak original juga tidak apa-apa. Misalnya orang lain membuat, Ibu misalnya membuat dari melihat YouTube gitu ya, atau TikTok mungkin ya sekarang. Terus itu bagus juga tuh kalau diterapkan misalnya di kelas kita. Lalu Ibu buatlah itu dengan modifikasi. Modifikasi ya. Tapi modifikasinya Bu harus lebih banyak daripada yang tidak dimodifikasi. Gitu. Oh, kalau misalnya ya tingkat modifikasinya ya presentasi modifikasinya harus lebih banyak dengan yang ya kalau 100% ya 70-30 lah, 70% modifikasi, 30% yang asli begitu, atau mungkin 60-40 masih bisa. Jadi jangan hanya 20% dimodifikasi, itu tidak ada inovasinya di sana. Nah kalau begitu boleh Bu. Bu Neni, boleh seperti itu, boleh gitu yang seperti itu. Ya. Terima kasih. Iya. Ada lagi silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya lagi Ibu boleh? Oh iya. Boleh silakan. Ini untuk best practice ini apakah khusus hanya untuk dalam pembelajaran? Saya pernah mendapatkan keterangan informasi bahwa ketika kita menjadi pembina pramuka, kemudian kita mengadakan pengembangan diri anak-anak, mendidik mereka menjadi pramuka Garuda dari awal mereka kelas 7 sampai mereka meraih pramuka Garuda di kelas 8 atau kelas 9. Katanya itu boleh dibuat best practice. Apakah itu benar, Ibu? Benar, Bu. Boleh. Jadi bukan hanya pembelajaran saja. Di luar pembelajaran pun boleh. Boleh saja misalnya Ibu juga mau membuat best practice itu supaya anak-anak mencintai lingkungan misalnya ya. Lingkungan sekolahnya. Mencintai kebersihan. Boleh, silakan aja Bu. Tidak harus mapel gitu ya. Tidak harus mata pelajaran. Oh iya, berarti luas ya Bu ya cakupan best practice itu? Iya, tetapi masih di lingkup sekolah Ibu ya? Di lingkup sekolah. Iya, jadi nggak boleh misalnya Ibu dengan siswa di sekolah lain begitu, atau siswa guru lain, itu tidak boleh.
Ya kalau siswanya kalau mau diterapkan ya siswa ibu gitu, siswa yang ibu ajarkan. Tapi kalau yang misalnya ibu ngajar di kelas 7 ya berlaku hanya untuk kelas 7, tidak berlaku untuk kelas 8 dan kelas 9. Iya, iya. Iya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan bisa langsung atau dituliskan dulu melalui kolom chat atau raise hand atau langsung, mangga silahkan. Ibu punten bertanya, Ibu. Oh iya, ya silakan Bu Srimeti. Iya. Bu Nur, apakah ada batasan untuk jumlah halaman untuk back practice gitu, Bu? Sebetulnya Ibu dan Bapak, setiap karya ilmiah itu kan kalau jumlah halaman itu tergantung tergantung kalau universitas ya tergantung universitas begitu. Kalau mau digunakan untuk kenaikan golongan ya tergantung dari permen yang mengatur tentang itu. Tetapi biasanya ya Bu, biasanya itu paling sedikit ada 30 halaman itu Bu. Oh gitu. Minimalnya Bu ya 30. Ya, minimal 30 lah, 30 halaman. Kalau 30 halaman kan di sana, tetapi 30 halaman itu yang paling dominan itu ada di bab 3. Betul, betul. Minimal. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Bila saya mencari contoh best practice ini saya lupa nyimpan. Kalau best practice itu tidak harus, saya katakan tadi kan tidak menguji metode ya. Ini contoh waktu saya dengan teman-teman, permasalahannya adalah siswa itu kan jadi bosan kalau gurunya hanya berceramah gitu ya Bu ya, hanya ceramah menggunakan metode seadanya begitu, menggunakan alat peraga seadanya. Tapi kalau guru-guru itu ditegur katakanlah oleh pengawas, biasanya guru itu suka agak gimana ya, suka agak cemberut sedikit begitu, pengawasnya ngerepotin gitu ya, bikin repot aja gitu pengawasnya seperti itu. Kemudian dipaksakan juga dibimbing, dibina, kalau dia sendiri dia tidak mampu, artinya hasilnya tidak begitu bagus. Kemudian saya nonton talk show Bu, di televisi itu ada bedah rumah ya. Nah saya bedah rumah itu saya terapkan itu kepada mungkin bisa nih meningkatkan kompetensi guru-guru ini dengan seperti bedah rumah. Jadi ada tukangnya begitu, lalu ada tukangnya itu diambil dari sekolah-sekolah lain, guru sekolah lain, kemudian ada guru modelnya, apa yang dibedah. Itu jadi saya sebutkan itu bedah kelas, bukan kelasnya dibedah dirombakin gitu kita bangun, bukan bangunannya, tapi seperti displaynya, kerapihannya, itu yang dibedah tuh sama teman-teman guru dari yang lain. Kemudian juga RPP-nya sampai menjadi RPP yang baik, dibedah bersama-sama teman, sampai kepada pembelajarannya. Nah, ketika pembelajaran itu juga dibedah sedemikian rupa supaya lebih baik begitu pembelajarannya. Jadi seperti lesson study, tetapi bukan lesson study. Jadi saya menyebutnya itu adalah bedah kelas. Jadi judul yang diambil bedah kelas membuat guru senang, siswa bahagia. Karena siswanya senang sekali itu kalau gurunya kreatif, itu senang sekali. Nah judulnya seperti itu. Jadi bedah kelas, guru senang, siswa bahagia. Gimana Bu Nur peningkatan pembelajarannya? Tidak ada. Tapi kalau Ibu misalnya melalui bedah kelas, kemampuan
guru atau kemampuan mengajar guru meningkat. Itu mah PTK. Jadi itu yang best practice rasa PTK yang seperti itu. Nah, diharapkan tidak terjadi yang kayak gitu. Jadi kalau ibu dan bapak pernah naik golongan, kemudian best practice ibu dan bapak itu tidak diterima oleh tim penilai karena memang tidak ada orisinilitasnya, tidak ada. Orisinilitasnya tidak ada. Kemudian juga JP-nya tadi ya, JP-nya mungkin berlebihan atau JP-nya itu sangat sedikit gitu. Jadi tidak mewakili itu kegiatan best practice. Jadi kalau best practice itu kegiatan lebih panjang karena memang terus-terusan sampai betul-betul hasilnya itu betul-betul hasil yang menakjubkan begitu, luar biasa. Itu baru best practice. Tapi kalau PTK kan tidak ya. PTK itu ada siklus 1, siklus 2, maksimal siklus 3. Udah selesai. Mau berhasil atau tidak selesai, tidak berhasil tetap hanya sampai pada siklus 3. Dan ini tidak. Karena itulah bahwa best practice itu hanya boleh 1 tahun membuat 1 kali. Sehebat apapun itu tetap harus terus-terusan. Jadi tidak bisa dipatok atau bukan dipatok apa Bapak Ibu, ditentukan begitu. Ini harus 3 bulan, enggak begitu pelaksanaan seperti itu. Nah, demikian Ibu dan Bapak. Bagaimana Bu Sri Meti? Terjawab tidak Bu? Bu Sri? Sambil menunggu Bu Sri, Bu, saya juga mau tanya nih Bu, ada dua pendapat nih ya Bu. Saya pernah menanyakan bahwa kalau PTK itu kan lebih resmi ya Bu judulnya. Kalau misalnya best practice ada yang bilang bahwa harus resmi juga, ada yang bilang judulnya lebih santai seperti artikel. Nah itu bagaimana Bu? Ini masih ada dua nih. Jadi saya masih suka bingung gitu Bu, bagaimana untuk membuat judul best practice gitu. Bagaimana Bu? Oke, kalau judul tadi seperti itu tadi Bu. Jadi judul itu tidak memang begini. Kalau yang diminta oleh LPPKS untuk kompetensi kepala sekolah itu harus resmi Bu judulnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain judulnya sebetulnya bukan tidak resmi, itu juga resmi. Hanya tidak begini ya Bu, meningkatkan hasil belajar begitu, tidak begitu ya, tidak misalnya metode ini penerapan metode diskusi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 misalnya SMP apa, tidak begitu. Nah, ya apa nih yang ya karena memang itu menguji metode atau menguji model. Kalau best practice itu enggak begitu. Jadi judulnya pun lebih kepada judul seperti ya bukan tidak resmi, itu juga resmi, hanya memang judulnya tidak seperti PTK. Tidak seperti PTK Ibu. Jadi boleh nggak resmi? Ya tergantung yang memintanya siapa. Kayak seperti ini Bu, contohnya saya pernah buat ini ya, tentang best practice, terus judulnya itu ini, guru kolaborasi peserta didik berprestasi. Nah itu ternyata katanya tidak boleh, itu malah judulnya seperti artikel katanya Bu. Itu gimana Bu? Sebetulnya boleh Bu, seperti itu. Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Justru kalau judul-judul meningkatkan hasil belajar itu mah best practice itu yang rasa PTK itu. Oke, ya. Saya sambil, silakan saya sambil nyari ini, nyari contohnya ini. Ayo Bapak Ibu yang masih ingin penasaran, ingin bertanya sebanyak-banyaknya tentang PTK, tentang best practice, bisa ya langsung disampaikan sekarang ya. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya sudah membuat best practice, kemudian mau menseminarkan di sini buat PTK, dipersilahkan ya, kami memfasilitasi
secara online seperti ini atau membuat artikelnya yang akan dimuat di jurnal forum, dipersilahkan ya Bapak Ibu ya, terutama yang mau naik tingkat gitu. Nah, Ya. Ibu dan Bapak, ini kan apa namanya, kalau makalah ya dengan best practice bisa dibuat makalah tidak? Bisa artikel jurnal? Bisa saja di sana. Ibu dan Bapak hanya disarikan begitu. Jadi tidak ada lagi bab 1, bab 2 gitu, nggak ada. Disarikan saja di apa ya, tidak semua. Jadi tidak langsung dibuat seperti artikel. Itu boleh masuk ke jurnal, itu tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan. Jadi bukan hanya best practice aja, tapi best practice dibikin buku bisa, tidak bisa juga. Dari best practice itu dibuat buku bisa. Kalau Ibu dan Bapak akan membuat best practice Ibu dan Bapak menjadi buku, itu bisa. Kemudian cara-caranya ada kan ya, Ibu dan Bapak, seperti itu. Kemudian dibuat artikel untuk jurnal ilmiah juga bisa. Tetapi bukan apa, saya menyebutnya belegeran itu keseluruhan gitu dimasukkan, bukan seperti itu. Tapi diubah dulu menjadi sistematika di artikel, baru dimuat di jurnal. Karena yang dimuat di jurnal itu bukan best practice dikirimkan lalu dimuat semuanya, enggak kayak gitu. Karena sebab kalau yang di jurnal itu hanya lebih kepada isinya saja, kepada isi, tidak ada seperti kata pengantar, daftar isi itu kan tidak ada ya. Jadi dari mulai bab 1 sampai bab 4, nah itulah isinya. Tapi nanti nama-nama babnya tidak ada. Ibu dan Bapak langsung dipotong saja, kemudian dipotong, dihilangkan bab-babnya, jadikan satu. Nah itu adalah menjadi artikel untuk jurnal. Kemudian juga tidak semua dimasukkan, di sana juga nanti ada yang dipotong seperti Ibu dan Bapak misalnya, kalau di bab 3 harus masuk semua. Bab 3 harus masuk semua, dengan bab 4 itu kan hanya simpulan. Tapi di bab 1 dan bab 2 mungkin ada yang tidak terlalu penting, di sana boleh dipotong. Sehingga kalau di jurnal itu sebab menjadikan 12 halaman, 15 lah. Maksimal 15 halaman kalau untuk jurnal. Misalnya best practice Ibu dan Bapak ada 30 halaman. Maka dijadikan hanya 15 halaman gitu, untuk artikel jurnal ilmiah. Itu sangat diperbolehkan. Nah, kemudian judul-judul best practice itu Ibu dan Bapak, contoh judul sebentar ya. Judul-judul seperti tadi, jangan sampai nanti ada best practice yang rasa PTK. Ini rata-rata itu begitu, best practice tapi rasanya rasa PTK. Saya cari dulu ya sebentar. Mungkin di sini ada. Silakan Ibu dan Bapak. Mangga Bapak Ibu yang masih mau menanyakan. Bu Sri Handayani mungkin mau bertanya, Bu Sri. Nah ini ada lagi nih Bu pertanyaan nih dari Pak Agus Prayitno. Pak Agus menanyakan, misalnya judul best practice industri kreatif pemanfaatan botol plastik bekas menjadi lampion dan media tanaman hias sebagai upaya mengurangi limbah plastik dan menciptakan produk lokal berdaya saing global. Kira-kira bisa tidak, Bu? Nah ini. Bisa, itu bisa, bagus itu, Bu. Oh, ini panjang sekali, nggak masalah ya, Bu? Nggak apa-apa. Oh, boleh. nggak apa-apa. Nggak ada patokannya. Pun tidak. Iya, tidak ada patokannya, kan kemarin harus 12 kata gitu ya. Tidak iya, ada katanya. Oh, nggak bisa ya berarti kayak gini. Jadi best practice juga bukan kan itu kan bukan penelitian ya Bu, kalau best practice itu kan bukan penelitian. Iya. Bukan penelitian. Sebentar, coba botol plastik. Ini ya yang di apa namanya, di kolom chat ya Bu ya? Iya, di chat. Botol plastik bekas menjadi lampion. Oh gini nih, ini belum menjadi judul ini. Botol plastik bekas menjadi lampion dan media tanaman hias sebagai upaya mengurangi limbah plastik dan menciptakan produk lokal berdaya saing global. Oh, pada itu Pak, produk lokal berdaya saing global, botol plastik berdaya saing global
Sebentar. Botol plastik. Kan botol plastiknya nanti kan jadikan lampion ya Pak ya. Berarti kan di sini botol plastik. Botol plastik. Tidak perlu sebagai upaya. Menciptakan produk lokal berdaya saing global. Itu intinya tuh Pak. Menciptakan produk lokal berdaya saing global. Sebentar, saya tulis di sini ya, di chatnya ya. Saya tulis. Di sini menciptakan produk lokal. Ini maksud Bapak tuh, Bapak mau bikin botol plastik bekas tadi dijadikan lampion dan media tanam. Berarti di situ ada unsur botol plastik. Nah, itu langsung saja Pak. Botol plastik menciptakan produk lokal berdaya saing global. Gitu Pak. Pak siapa nih? Pak Muhammad ya, Agus Prayitno. Pak Agus Prayitno. Iya. Jadi botol plastik itu Pak. Langsung begitu saja Pak. Mau dibuat apanya nanti dijelaskan oleh Bapak di bab 3. Botol plastik menciptakan Diperpendek ya sama Pak Agus nih, pemanfaatan botol plastik untuk menciptakan produk lokal berdaya saing. Boleh itu, pemanfaatan botol plastik tidak perlu pakai untuk Pak. Pemanfaatan botol plastik menciptakan produk lokal berdaya saing global. Jadi tidak perlu menggunakan untuk. Atau botol plastik menciptakan produk berdaya saing global boleh. Jadi pemanfaatannya dihilangkan boleh. Itu berdaya ya, berdaya saing, maksud saya berdaya saing. Itu Pak Agus ya. Baik, sama-sama Pak Agus. Silakan ada lagi. Bapak Ibu yang lainnya yang masih ingin bertanya boleh langsung atau menuliskan di kolom chat. Sebentar saya apa namanya? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Saya izin ke belakang dulu boleh? Silakan Bu. Baik, sebentar ya. Ya.
Baik, silakan Ibu dan Bapak. Ini Bu, ada yang mau tanya nih di kolom chat dari Bu Neni. Untuk membuat BP dari pengembangan diri Pramuka Garuda, sebaiknya sistematika penulisannya seperti apa? Kemudian apa saja yang harus dilampirkan? Sistematikanya sih sama aja, Bu. Sama saja. Sistematikanya, kan sistematika itu urutan penulisan ya. Sama saja dengan tadi yang saya jelaskan, itu sama. Nah, kemudian sebaiknya apa saja yang harus dilampirkan? Yang harus dilampirkan itu adalah tentang bagaimana Ibu membina pramuka tersebut, perlakuannya seperti apa yang diinginkan dulu. Pertama, di awal itu Ibu mau diapakan tuh? Ini kan pengembangan diri Pramuka Garuda. Taruh dulu. Pengembangan diri Pramuka Garuda. Yang Pramuka Garuda itu anak-anak murid kan, Bu? Bu Neninya mana? Iya. Nah, anak-anak ya, anak siswa kan ya. Maksudnya Ibu membina kan gitu, Bu? Iya, menjadi pembina pramuka. Nah, Ibu menjadi pembina. Nah, Ibu tuh pertama tentukan dulu tujuannya. Ibu mau jadikan apa Pramuka Garuda itu? Yang berbeda ya, Bu, berbeda dengan yang biasanya begitu. Yang tidak biasa begitu. Apa nih mau dijadikan apa? Ibu tuh mau supaya mereka kayak gimana gitu. Tuliskan oleh Ibu itu, Ibu ingin mereka tuh seperti apa? Itu tujuan Ibu. Kemudian nanti kalau tujuan Ibu seperti itu, selama ini misalnya anak-anak pramuka itu tidak seperti yang Ibu inginkan, berarti itu kan masalah. Ya, itu kan masalah. Saya itu ingin mereka itu seperti apa begitu. Karena saya tidak paham pramuka ini, Bu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan pramukanya ya. Saya tidak paham dengan pramuka. Iya, Bu. Kemudian nanti Ibu ingin mereka itu seperti apa? Sementara selama ini mereka itu tidak seperti yang Ibu inginkan. Kan itu masalah, berarti kan ada kesenjangannya, Bu. Lalu Ibu cari ide supaya mereka itu seperti yang Ibu inginkan. Harus diapain mereka? Saya harus menggunakan cara apa supaya mereka itu seperti yang saya inginkan. Nah, ide-ide itulah yang Ibu tulis. Misalnya saya mau supaya mereka ingin seperti itu, saya mau menggunakan cara A. Ini belum pernah nih saya lakukan. Yang belum pernah ya tentu. Yang belum pernah dilakukan. Atau misalnya Ibu nonton di YouTube dan sebagainya begitu. Ada cara-cara untuk misalnya seperti yang Ibu inginkan tuh ada caranya. Lalu Ibu ambil cara itu. Nah, langkahnya tulis oleh Ibu seperti apa. Boleh sama dengan yang Ibu lihat di YouTube, sebaiknya ada inovasi tadi. Inovasinya ya, misalnya 60% Ibu inovasi. Karena kan ketika kita melakukan kegiatan itu, kalau yang di YouTube itu bagus kan belum tentu juga bagus di sekolah kita, di anak-anak kita. Karena kan mungkin karakteristik anak-anak kita beda dengan anak-anak yang ada di YouTube itu. Gitu ya. Seperti itu. Cari Ibu lakukan inovasi di situ. Nah, nanti setelah Ibu lakukan inovasi, caranya seperti apa? Kan Ibu langsung terjun ke anak-anak Garuda itu ya, membuat anak Garuda itu seperti yang Ibu inginkan. Katakanlah Ibu melatih. Nah, datanya itu yang datanya lalu apa yang dilampirkan? Ya data tentang perubahan progresnya. Anak itu sudah mencapai belum seperti yang Ibu inginkan. Kalau di sana Ibu ada latihan, ya foto-foto ketika latihan. Kemudian kalau Ibu misalnya memberikan soal, memberikan tugas, kan kalau memberikan tugas juga ada ya tulisannya. Meskipun Ibu ngomong aja kan gitu. Di program tuh ada kan Ibu misalnya anak-anak besok kalian misalnya membawa apa? Kan di situ tugas misalnya. Itu kan pasti ada. Tugas pertama itu anak membawa apa? Tugas kedua anak melakukan apa? Kan seperti itu. Nah, nanti hasilnya dari mana? Dilihat hasilnya, dinilai oleh Ibu. Apakah hasilnya sudah mencapai seperti yang Ibu inginkan atau belum? Atau mungkin bahkan melebihi seperti yang Ibu inginkan. Di situ Ibu ceritakan di sana. Jadi tidak harus berupa angka, Bu. Tidak harus berupa angka. Bisa juga berupa keterangan Ibu, catatan Ibu. Jadi kecuali kalau Ibu ingin meningkatkan bagaimana nih pembelajaran IPA itu menjadi sangat disukai oleh anak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu Ibu mencari inovasi
dalam pembelajaran supaya mereka suka. Kalau suka kan artinya nanti berbanding lurus dengan hasil belajarnya yang bagus ya. Nah, itu baru ada angka di sana. Tapi kalau yang pramuka tidak ada angka ya tidak apa-apa. Jadi tidak harus selalu angka. Jadi tergantung dulu apanya. Seperti tadi Pak Agus di sana sampah botol plastik itu tadi kan tidak ada angka di sana. Tidak ada angka di sana. Tidak apa-apa, tidak ada angka. Hanya nanti Pak Agus itu seperti Pak Agus tadi buat itu, Pak Agus itu harus menjelaskan bagaimana botol plastik menjadi lampion, bagaimana botol plastik itu menjadi media tanaman hias, begitu. Lalu kegunaannya dilihat dari segi artistiknya, gitu. Itu dijelaskan seperti itu. Kemudian misalnya banyak ternyata Pak Agus sudah menjadikan itu lampion, banyak juga teman-teman atau tetangganya misalnya, atau di sekolah itu banyak juga guru yang lain membuat itu menjadi lampion bersama-sama. Akhirnya tadinya Pak Agus bikin sendiri, kemudian guru-gurunya yang lain, teman-teman yang lain juga ikut membantu karena memang hasilnya misalnya sangat bagus. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada data angka, jadi tidak harus selalu data angka. Jadi Bu, yang dikembangkan di situ karakter, sifat yang baiknya gitu menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu? Iya, sifat yang baiknya menjadi lebih baik lagi dan menjadi kebiasaan, jadi terbiasa gitu Bu. Oh, Kan iya. itu mungkin Ibu ketika ingin menjadikan karakternya lebih baik, di awal kan Ibu seperti memaksa ya Bu ya, memaksa supaya anak itu menjadi lebih baik. Karena dipaksa, kemudian karena meskipun mereka merasa terpaksa, kalau Ibu memberikannya dengan dengan metode atau strategi yang cocok untuk anak-anak dengan karakteristik anak, maka anak itu akan mengikuti. Dan lama-kelamaan mereka itu bisa terbiasa akhirnya begitu. Akhirnya terbiasa. Ini contoh ya, saya ceritakan. Ada yang membuat begini. Ini di sekolah elit, Bu. Di sekolah yang anak-anaknya ya anak-anak yang diantar pakai mobil semua, begitu tidak pernah bekerja di rumahnya gitu ya. Iya. Mereka dengan pembantu semuanya dilayani. Kemudian kepala sekolahnya itu ingin anaknya itu juga bisa mandiri. Jadi tidak tergantung kepada pembantu, begitu tidak tergantung pada sopir. Mereka ingin mandiri. Otomatis kan susah Bu, kalau anak-anak orang kaya ya. Untuk bisa dia mencuci pakaiannya sendiri, begitu itu kan tidak mungkin begitu, tidak mungkin. Tapi si kepala sekolahnya itu ingin begitu, ingin anak-anaknya itu mandiri. Maka yang dia lakukan strateginya adalah camping. Nah, camping dilakukan Sabtu Minggu, tapi beberapa kali, bukan hanya sekali, beberapa kali. Sabtu Minggu beberapa kali. Nah di sana itu anak-anak tersebut memasak sendiri, begitu. Kemudian mencuci pakaiannya sendiri, memang dijadwalkannya seperti itu. Itu beberapa kali sampai dalam 1 tahun, akhirnya anak-anak tersebut sudah terbiasa Bu. Sampai orang tuanya bilang anak saya itu sekarang tidak lagi harus dilayani oleh pembantu. Dia bisa masak sendiri kalau dia ingin masak. Misalnya dia ingin mie atau apa, dia masak sendiri. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Kemudian tentang di kelas pun sama, kebersihannya itu dia tidak menunggu penjaga, tapi dia sudah terbiasa sendiri. Satu itu. Kemudian ada yang kedua, yang contoh ini, saya masih ingat benar. Dia menyebutnya begini, gatal judulnya kalau tidak salah, ini yang lagi saya cari, gatal sampah, sekolahku bersih. Gatal sampah sekolahku bersih, begitu. Hanya begitu tuh Bu Hartini judulnya. Gatal sampah sekolahku bersih. Artinya gatal sampah itu kalau ngelihat sampah gitu, dipungut, kemudian dibuang ke tempatnya. Kan kalau belum terbiasa anak seperti itu, harus ada itu dulu ya, ada instruksi dari guru seperti itu, dipungut. Nah itu tidak ada instruksi. Jadi setelah lama-kelamaan yang menginstruksikannya itu temannya, kakak kelasnya, kepada anak-anak yang lebih, misalnya anak kelas 7 baru masuk, kan dia tidak tahu kebiasaan. Nah yang menjadi supaya menjadi anak kelas 7 pun terbiasa, maka kelas 8 dan kelas 9 lah yang yang meminta adik kelasnya untuk
selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau ada sampah dimanapun, siswa itu pasti mengambilnya. Sehelai daun pun yang dia lihat mesti akan dia pungut, kemudian dibuang ke tempat sampah, sehingga sekolahnya bersih. Nah, itu judul best practice kepala sekolah tuh yang seperti itu. Sehingga sudah terbiasa, jadi anak, bahkan orang tua murid pun, jadi karena memang anak-anaknya sudah menjadi pembudaya seperti itu, jadi ikut-ikutan kalau orang tua murid datang ke sekolah gitu ya, mereka sudah terbiasa. Nah itu jadi pembiasaan akhirnya. Jadi yang dipaksakan tadi menjadi pembiasaan. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi kalau yang meningkatkan, upaya meningkatkan, itu kan PTK. Nah, itu kan PTK, bukan best practice. Lebih sederhana berarti ya Bu ya, kalau untuk Ya, best practice itu. ya betul. Dibandingkan PTK kan agak ribet. Ya, lebih sederhana. Ya. Lebih sederhana. Sudah Bu Neni, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ibu, terima kasih. Banyak sekali contohnya. Ya. Ini Bu Nur, ada lagi yang mau bertanya di kolom chat. Ketika saya menyusun BP, boleh tidak berdua begitu dengan teman? Jadi idenya berdua. Best practice dibuat berdua. Ya. Maksudnya gurunya guru kelas berapa? Bu Rita ini yang bertanya. Bu Rita, dipersilakan. Menyusunnya berdua. Jadi idenya berdua gitu. Kalau guru SMP, SMP kelas 7. Kelas 7. Ketika menyusun BP, boleh tidak berdua dengan teman. Jadi idenya berdua, Bu. Kalau best practice itu tidak bisa, Bu, disusun berdua. Bersatu saja menyusunnya, sendiri maksudnya. Jadi bukan tidak berdua, tidak bisa berdua itu. Kalau menyusun buku boleh. Berdua, bertiga boleh. Berempat boleh, maksimal berempat itu boleh. Tapi kalau best practice PTK itu tidak bisa berdua, tidak bisa berdua, harus sendiri. Begitu ya Bu Rita ya. Kalau gurunya berkolaborasi begitu Bu, tetap tidak bisa ya? Maksudnya bekerjanya kayak seperti ini ya, seperti lesson study gitu kan, itu lebih dari satu ya untuk gurunya. Nah itu kan kolaborasi, berarti tetap saja yang menyusun itu harus satu orang gitu. Iya, harus satu orang. Oh iya. Jadi kalaupun lesson study, kalau lesson study misalnya gurunya yang mengamati kan banyak tuh ya, itu lesson study itu diadakan di kelas siapa? Yang kemudian kalau best practice itu kan Bu, bukan kita melihat orang lain, tetapi kita melihat yang kita sendiri nih yang melakukan. Misalnya saya guru kelas 7, misalnya ya, saya guru kelas 7, saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di sekolah itu guru bahasa Indonesianya kan ada beberapa, misalnya gitu ya Bu Hardini ya. Iya, betul. Ada beberapa, misalnya ada, katakanlah ada 3 misalnya. Kemudian saya ingin membuat best practice, tapi saya menggunakan lesson study di dalamnya begitu. Nanti saya ngajar kan gitu ya, saya ngajar, dilihat oleh teman 2 orang itu, diamati, kemudian setelah itu diadakan refleksi itu tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang harus diperbaiki apa, gitu kan? Iya, betul. Kemudian ada lagi nanti kegiatan, kalau gitu nanti kita lakukan lagi kegiatan supaya yang tadi yang kurang-kurang itu jangan sampai terjadi, begitu, sampai benar-benar hasil dari pembelajarannya sangat bagus misalnya, sudah tidak perlu lagi diperbaiki. Nah saya tuh gurunya tuh yang ngajarnya saya, yang bikin best practice-nya saya. Karena best practice dan PTK itu tidak bisa kita melihat orang lain, tapi kita yang melakukannya. Kan saya yang ngajarnya. Kalau yang 2 orang kan cuma ngeliatin aja, Bu. Yang mencobakannya itu, yang mengajarkannya itu saya. Idenya itu digunakan oleh saya. Jadi
Kalau best practice nggak bisa kita ngelihat orang lain, melihat orang lain, mengamati orang lain, kemudian dibuat laporan best practice, nggak bisa. Best practice itu pengalaman terbaik, pengalaman baik, jadi praktek baik ya Bu ya. Best practice itu adalah praktik baik. Nah praktek siapa ya? Praktek si penulisnya. Penulisnya yang mempraktikkan, jadi nggak bisa kalau berdua. Bu, idenya kan berdua, dipraktikkannya harus oleh kita sendiri yang mempraktikkan. Kalau misalnya Bu Hartini juga guru bahasa Indonesia, lalu sumbang saran ke saya bilang, saya ingin bikin best practice Bu Hartini. Oh saya punya ide Bu, coba sama Ibu. Nah gitu, saya mencobakan ide dari Bu Tini itu tadi. Lalu yang menulis best practice siapa? Saya, karena saya yang melakukan. Jadi nggak bisa best practice Bu Tini ngeliatin saya, oh berhasil begitu dengan cara begitu, lalu Ibu menuliskan. Nggak bisa begitu. Best practice. Karena best practice itu pertama bukan penelitian. Itu praktik baik. Ya yang si penulisnya ya yang mempraktikkan. Kalau bergantian bisa kali ya Bu ya? Nah, kalau misalnya tadi. Betul, boleh. Jadi tidak boleh berkolaborasi itu maksudnya gini. Jangan itu dilakukan oleh saya misalnya guru kelas 7A. Lalu saya tadi minta bantuan karena itu saya mau dengan lesson study, saya kan berarti minta bantuan kepada 2 orang teman saya itu ya untuk mengamati. Kemudian terus saja dianalisis, kemudian didiskusikan, refleksi, kemudian hasilnya lalu diperbaiki lagi seperti itu. Nah, sampai berhasil. Itu best practice milik saya. Karena yang melakukan saya, yang praktiknya saya. Terus misalnya kata Bu Tini, Bu Nur saya mau juga dong di kelas saya juga mau kayak gitu, nanti Bu Nur jadi temannya ya, itu yang buat ngeliatin itu observer gitu. Boleh, nanti Bu Hartini ngajar dengan sama caranya misalnya seperti itu di kelas Ibu. Terus saja saya jadi pengamatnya. Nah, Ibu lalu menulis best practice Ibu yang Ibu lakukan tadi. Nah, seperti itu Bu. Jadi boleh berkolaborasinya, minta bantuan teman untuk menjadi pengamat, boleh kalau mau pakai best practice seperti tadi lesson study ya, boleh silahkan. Tetapi bukan berarti nanti best practice-nya dibuat sama-sama, nggak bisa. Jadi best practice itu adalah praktik baik seorang guru atau praktik baik seorang kepala sekolah atau praktik baik seorang pengawas. Jadi praktik baik yang pernah dipraktikkan. Kalau bareng-bareng Bu bikinnya, ya silakan bikin bareng-bareng, itu nggak apa-apa, tetapi dengan best practice yang berbeda. Tadi seperti tadi Bu Tini berarti bikin best practice misalnya di kelas 7B, tapi dengan tadi itu menggunakan lesson study itu, nanti dimodifikasi lesson study-nya dan sebagainya. Itu Bu, jadi tidak bisa dibuat berdua. Jadi kolaborasinya itu adalah hanya membantu sebagai partisipan gitu loh Bu, sebagai pengamatnya ya, sebagai pengamatnya. Membantu teman, bukan itu berarti nanti diakui, oh kalau gitu berarti best practice yang saya tulis itu, yang Bu Nur tulis itu nanti ada nama Bu Tini, enggak ada, dan tidak boleh. Kan itu praktik baik saya yang melakukan. Jadi intinya best practice itu atau PTK itu tidak boleh berkolaborasi seperti Ibu dan Bapak menyusun buku. Kalau menyusun buku boleh. Misalnya nih saya membuat buku berdua dengan Bu Tini. Nanti Bu Tini setelah didiskusikan, nanti Bu Tini misalnya bab 1 sampai bab 3, saya bab 4 sampai bab 6 misalnya begitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipadukan. Saya begitu misalnya ya Bu Tini ya. Nah, jadilah satu buku. Buku itu tulisan Bu Hartini dan Bu Nur Komaria. Oh, bisa itu seperti itu. Dengan nilai nanti kan berbeda ya. Kalau namanya yang pertama ditulis, nanti nilainya 60% dari nilai buku tersebut. Kalau yang nama kedua ditulis, 40%. Meskipun misalnya dua-duanya sama tuh. Masing-masing Bu Hartini 3 bab, saya 3 bab. Tapi karena saya ditulis namanya di depan itu buku tuh misalnya Bu Hartini dulu, baru nama saya, ya saya dapatnya 40% dari nilai buku tersebut. Seperti itu. Itu ya Ibu, jadi best practice tidak bisa ditulis berdua bersama dan diakui sebagai karya berdua, itu tidak bisa. Kemudian gini Bu, kalau misalnya seperti kasus Bu Rita barusan, kan tadi yang lesson study itu terus gantian ya Bu, dengan perlakuan yang sama tapi gantian
di kelas masing-masing, berarti nggak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah kalau itu. Oh iya. Kan berarti kalau tadi kan misalnya tadi saya contohkan, misalnya nih saya guru kelas 7 bahasa Indonesia, Bu Tini juga guru kelas 7 bahasa Indonesia, kemudian Bu Neni juga guru kelas 7. Nah, ketika saya action di kelas saya ya Bu ya dengan lesson study tadi, kan Bu Tini dan Bu Neni itu menjadi pengamat gitu, sampai berhasil. Kemudian nanti Bu Tini juga mau sama tuh. Nanti ketika Bu Neni action di kelas Bu Tini, itu yang di kelas Bu Tini ajar, saya dan Bu Neni sebagai pengamat. Boleh, kalau kayak gitu boleh. Silahkan saja, tidak apa-apa kalau seperti itu. Yang nggak boleh itu yang prakteknya satu orang, praktek ngajarnya satu orang, yang menggunakan lesson study itu satu orang dalam pembelajaran, yang lain hanya mengamati, kemudian yang lain itu ikut menulis hal yang sama, itu yang tidak boleh. Baik, Bu Rita mungkin sudah terjawab ya semuanya ya, bahwa bisa saja tapi bisa satu gantian gitu di kelas masing-masing. Iya, betul. Gantian. Ya. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang masalah best practice, khususnya bab 3 dan bab 4, atau bisa secara keseluruhan? Silakan Ibu dan Bapak. Sepertinya sudah paham ya Bapak Ibu ya? Bagus, kalau sudah paham ya, Bu Tini. Melanjutkan yang kemarin. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin Bu Nur ada lagi yang mau disampaikan? Ya, sebentar saya. Belum ketemu ya Bu? Ada ini. Terlihat Bu, Bapak? Ya, terlihat Bu, jelas. Ini dia menggunakan tidak menguji ini bab 3 ya. Ini dia menggunakan latihan dan konsentrasi dengan disingkat menjadi lakon. Ini judulnya sebentar. Ini Bu Tini yang seperti ini. Jadi tidak menguji metode yang sudah ada, tetapi di situ bisa Nah, di sini judulnya latihan dan konsultasi dalam meningkatkan kompetensi guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di Kabupaten Jombang, dari Jombang ya. Latihan dan konsentrasi. Nah, ini masih berbau PTK ini yang kemarin dikaji itu oleh teman-teman. Jadi ini masih karena dalam meningkatkan kompetensi menyusun guru ya, guru menyusun RPP. Jadi di sana disarankan oleh pendampingnya itu adalah sebentar. Ini nih, RPP hebat melalui lakon. Itu aja. RPP hebat melalui lakon. Ada yang menyarankan lakon lakon mendongkrak kemampuan kompetensi guru. Lakon mendongkrak kemampuan guru menyusun RPP. Itu seperti itu. Lakon mendongkrak kompetensi guru menyusun RPP. Nah, itu judul fixnya ya. Lakon mendongkrak kemampuan guru menyusun RPP. Bukan kompetensi tapi kemampuan. Nah, lakon itu apa? Lakon itu ternyata singkatan dari latihan dan konsentrasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat begini hambatan-hambatannya dituliskan oleh dia.
hambatan lakonnya. Kemudian ini hambatan-hambatannya Ibu dan Bapak. Nah, banyak sekali ya hambatan-hambatannya. Kemudian pelajaran yang diperolehnya. Pelajaran yang diperoleh itu apa saja, di sini dituliskan lesson learning-nya. Nah, hanya itu yang dituliskan di sini. Ini belum selesai ini. Dan di sini bab 4-nya simpulan dan saran. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan adalah judulnya tadi. Judulnya. Ini dijelaskan Bapak Ibu kesulitan menentukan metode pembelajaran, kesulitan menentukan langkah pembelajaran, gitu ya. Lalu mengamati dan yang lainnya. Nah, ini pelajaran yang diperoleh. Ini ada hasilnya di sini. Hasil yang diperoleh dari lakon tidak mengecewakan, tetapi justru menambah semangat motivasi guru. Kemudian dampak yang diperoleh penguatan metode lakon. Nah, metode lakonnya itu kan bukan apa namanya. Ini dia berinovasi saja gitu ya. Lakon itu berinovasi. Ini kekurangannya tadi dia tidak menjelaskan yang ide gagasan murninya. Nah, ini contohnya seperti ini Ibu dan Bapak. Ini contohnya. Dan hari ini 26 Januari yang merupakan Hari Republik, hari di mana konstitusi kita dibuat dan negara kita memiliki identitas. Hari ini kita merasakan semangat persatuan, integritas, dan demokrasi. Oke. Nah, itu ya Ibu Bapak, ini rencana pelaksanaan pembelajarannya RPP-nya yang ingin dilakukan. Ini dari kepala sekolah Ibu dan Bapak. Kepala sekolah. Yang guru itu tidak ketemu Bu Hartini. Adanya hanya kepala sekolah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi dia hanya menjelaskan tentang lakon tadi. Lakon itu adalah latihan dan konsentrasi. Tuh. Bu, apakah boleh kita misalnya membuat sendiri seperti tadi? Boleh, silahkan saja, nggak apa-apa. Nah, misalnya bukan seperti tadi kan kalau Bu Hartini bilang pakai lesson study ya. Kalau lesson study kan sudah ada. Misalnya itu mau dimodifikasi tuh lesson study-nya. Tidak seperti yang sudah ada. Berbeda dari yang lainnya. Boleh, silahkan saja. Tidak apa-apa. Itu malah lebih bagus seperti itu. Ada inovasinya. Tadi kan juga latihan dan konsentrasi menjadi lakon. Begitu. Boleh begitu, sangat boleh. Itu sangat bagus, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika dibuat jurnalnya ya. Ini jurnalnya. Jadi begini, Ibu dan Bapak. Ini masih dengan judul yang pertama, jurnalnya, tapi saya berikan contoh. Kan mau dibuat di jurnal nanti ya. Nah, dari best practice hanya begini. Atasnya best practice. Ini judul, ini olehnya. Ya. Kemudian langsung nih, tidak ada di sini, ini tuh abstrak sebetulnya, abstraknya. Lalu pendahuluan, itu ya, seperti itu. Begini aja tuh. Rumusan masalah. Iya, nggak usah pakai bab-bab ya, Bu. Iya, nggak usah pakai bab-bab. Tinggal gitu aja, Bu. Ini pembahasannya. Kan bab 3 ya tadi ya? Iya. Ini tidak usah pakai bab. Ini aja langsung. Ini jurnal. Nah, ini nanti yang dikirim ke jurnal yang seperti ini. Yang kalau yang tadi saya jelaskan yang pertama itu kan ada bab dan situ tidak perlu. Ini tinggal motong-motong aja saya bilang. Tadi kan ada nanti ada daftar isi gitu ya Ibu dan Bapak ya, ada kata pengantar gitu, lembar pengesahan, itu tidak perlu. Tapi daftar pustaka harus tetap ada ini. Daftar pustakanya harus ada. Jadi dari bab 1 sampai dengan kepada daftar pustaka. Tinggal motong aja. Itu kalau terlalu banyak nanti boleh dihapus sebagian yang menurut Bapak Ibu itu hanya hanya penambah saja, tidak, dan kalau itu dihilangkan juga tidak mengurangi dari makna best practice itu sendiri. Itu boleh dihilangkan. Nah, ini abstraknya. Hanya begini. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah contoh jurnalnya Ibu dan Bapak. Kemudian Bu Nur tadi di laporan best practice yang Bu Nur tadi tampilkan itu tidak ada foto sama sekali ya Bu? Tidak ada foto, tidak ada grafik, emang tidak dimasukkan ke dalam
bab itu atau di lampiran atau bagaimana? Nah, itu Foto-fotonya. tadi best practice itu yang tadi itu untuk ini Bu, apa namanya, untuk lomba. Jadi harus sekian halaman gitu loh Bu. Kalau untuk lomba kan beda ya. Kalau untuk lomba itu lebih sedikit halamannya. Jadi kalau di sana menampilkan foto, maka akan sangat banyak begitu halamannya. Nah, kalau untuk lomba seperti itu. Tapi kalau untuk kenaikan golongan harus ada ya Bu ya, fotonya. Laporannya di bab 3 berarti Bu, pada saat Iya, di bab pembahasan 3. gitu. Iya, betul. Ini saya tuh ada satu lagi di mana ya? Silakan, ada lagi pertanyaan? Contohnya tadi seperti itu Ibu dan Bapak ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yang masih mau menanyakan. Sepertinya sudah nih Bu Nur. Sudah ya, sudah Iya. paham semua. Nanti kalau Ibu menemukan yang itu yang tadi dicari, boleh di-share ya Bu ya. Ya, nanti saya kirim ke Ibu. Ya, nanti saya share ke grup ini. Ya. Pelatihan. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sebentar saya share screen. Nah, kalau dijadikan makalah, ini best practice juga nih, Ibu dan Bapak ya. Ini contoh ya, ini contohnya. Ini begini. Nah, di sini makalah best practice, ini jadi best practice ya. Penerapan super Depenkol untuk meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 1 Kali Lunjar. Ini ya, ini nih, super Depenkol. Ibu Bapak sudah pernah mendengar? Belum. Nah, di sini latar belakangnya ini. Ini bab 1 nih, latar belakang nih, bab 1. Kinerja guru rendah. Kalau kita guru berarti bukan kinerja guru ya, prestasi belajar siswa atau hasil belajar. Komunikasi kepala sekolah terlalu formal, pemberdayaan guru belum optimal, seperti itu masih monoton. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana proses pelaksanaan super Depenkol untuk meningkatkan kinerja bagi guru? Ini rumusan masalahnya, strategi pemecahan masalahnya ini, Ibu dan Bapak. Penerapannya ini dilakukan dengan tahapan berikut. Kan tadi saya bilang ya, strateginya. Gimana nih caranya strategi membentuk teamwork gitu, yang membentuknya itu kalau Ibu dan Bapak punya metode yang Ibu dan Bapak ciptakan, langkahnya seperti apa? Ini langkahnya. Kemudian kerangka berpikirnya, mulai dari kondisi awal ini, Ibu Bapak, kepala sekolah belum menerapkan ini, Depenkol ini, belum melakukan ini. Nah, ini metode penelitiannya, dia membuat metode penelitian, ini yang tidak boleh metode penelitian. Tapi di sini bukan metode penelitian namanya, karena ini bukan metode penelitian, hanya tempat. Tadi kan saya jelaskan tadi tempatnya di mana begitu ya. Nah, itu bukan metode tapi tempat di mana. Ini ini alasan pemilihan strategi, kenapa itu yang dipilih. Nah, ini hasil yang dicapai. Kemudian di situ ada ini prestasi yang diraihnya,
Jadi setelah dicapai gurunya sudah oke, jadi siswa juga memiliki prestasi. Ini prestasi. Ini hasil-hasilnya. Sebutin tuh Bu, hasil-hasilnya itu sebutin. Ini kan banyak sekali kan? Banyak sekali hasilnya nih. Ini prestasi sekolah. Setelah menerapkan strategi tadi, ini hasilnya. Nah, ini adalah kendala yang dihadapi. Dituliskan di situ. Faktor pendukungnya. Alternatif pengembangan di sini. Saya lupa ini super itu dari supervisi ini. Supervisi akademik dan apa itu ya, saya lupa. Ini rekomendasinya Ibu dan Bapak. Ini Bu. Ini ya. Jadi di sini Ibu dan Bapak berarti kalau begitu Ibu tidak yang saya katakan tadi bukan menguji metode atau alat peraga yang sudah ada, bukan. Itu salah. Kalau menguji yang sudah ada itu salah. Tetapi di sana pada best practice itu lebih kepada inovasi. Inovasi Ibu dan Bapak dalam mengatasi permasalahan. Nanti saya cari ini. Tempatnya ya. Oke, itu Ibu dan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil saya mencari. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini ada Bu Neni ini mau bertanya lagi. Dalam BP apakah ada landasan teori yang digunakan? Ada. Ada. Nih saya share screen lagi ya Bu Tini ya. Iya. Dari ini BP ini, BP guru. Nah, ini yang meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara bahasa Inggris peserta didik SMK Negeri Tutur dengan model ketuk. Ketuk itu kerjakan, tulis, katakan. Tapi ini judulnya salah ya. Ini sudah bau PTK nih judulnya. Jadi dia kan tidak menguji model pembelajaran yang sudah ada kan. Ketuk itu singkatan dari kerjakan, tulis, katakan. Kemudian ini guru. Latar belakangnya ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian peserta didik SMK, kompetensinya dalam kompetensi keahlian bahasa Inggris. Lalu yang ingin dicapai ini, lulusannya bekerja di dunia usaha, berwira swasta, melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti ini adalah kompetensinya rendah dan keinginannya ini, tujuannya ke sini. Lalu kenyataannya nih, 4 keterampilan berbahasa belum sepenuhnya terpenuhi di pembelajaran bahasa Inggris. Menulis dan berbicara merupakan 2 hal yang kurang, bahkan tidak disenangi oleh sebagian besar peserta didik. Dan kurang kesadaran pada diri peserta didik tentang pentingnya bahasa Inggris. Jadi bosan, malas, nilainya rendah. Nah, ini masalahnya. Anak-anak bosan dengan pelajaran bahasa Inggris, malas, lalu nilainya rendah. Ini kenyataannya. Kemudian pemecahannya. Tadi kan saya katakan pemecahannya ya. Cari ide yang benar-benar orsinil. Saya bilang begitu tadi di paparan saya. Dia menerapkan metode ketuk tadi. Ketuk itu adalah kerjakan, tulis, dan katakan. Dengan mengadopsi mata pelajaran produktif yang sesuai dengan KD 2.6, memahami instruksi-instruksi sederhana. Nah, dari sini, maka yang ingin dicapai itu, pemecahan masalahnya berarti dengan metode ketuk.
ini bukan mengujinya, ini karena sudah ada ya metodenya, metode yang dia buat sendiri. Memotivasi kemampuan menulis, berbicara, dan berbicara meningkat. Diharapkan seperti itu. Kemudian rumusan masalah, bagaimanakah metode ketuk, model ketuk bisa meningkatkan kemampuan menulis, berbicara bahasa Inggris. Apa saja, di sini apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan model ketuk. Nah, ini landasan teorinya. Landasan teorinya 3 proses belajar, ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Di sini strateginya, penerapan ketuk dengan mengadopsi materi mata pelajaran produktif. Lalu langkah sebelumnya, koordinasi dengan guru, ini seperti ini, menyusun RPP, ini langkah-langkahnya. Kemudian tahap modelnya, kerjakan, tulis, katakan. Di sini, kerjakan, menentukan waktu pelaksanaan, mengerjakan kegiatan sesuai judul, mengambil video, begitu. Tulisnya mengamati video, ini. Tulisnya mengamati video, menuliskan langkah-langkah dalam video. Lalu katakan itu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, ini ketuk itu seperti itu. Siapa yang membuat? Si guru tersebut, dia yang mempraktikkan, dia yang membuat, mempraktikkan. Lalu faktor pendukungnya, dukungan dari semua pihak. Ada guru relawan dari Amerika, ya kebetulan ada sana ya. Lalu ada forum PKGMP, guru bahasa Inggris. Lalu kendalanya apa? Ini kendala-kendalanya. Sarana, prasarana, jam belajar, materi, lalu modul buatan sendiri belum ada. Dan pengetahuan penulis tentang materi, minimnya pengetahuan, ruangan yang terlalu terang sehingga pada saat presentasi gambar kurang jelas. Ini hasil yang dicapai. Ini hasil yang dicapai. Lihat pada ini ada ya hasil yang dicapainya. Kemudian di sini pada tahap katakan presentasi kesalahan terbanyak terletak pada pengucapan kata-kata. Hal ini diketahui oleh penulis karena apabila penulis melakukan koreksi pada saat presentasi akan membuat mereka tidak terfokus dan minder karena teman-teman mereka akan menertawakan. Maka koreksiannya dilakukan setelah mereka tampil dan sebelumnya penulis juga mengajari mengucapkan beberapa kata yang sulit. Kemudian akan kerjakan. Nah, ini ada fotonya Bu Hartini ya. Teman-teman, ini ada fotonya mengerjakan. Kemudian ini masih tahap kerjakan. Ini tahap menulis. Anak-anak menuliskan. Nah, ini kegiatannya. Tahap kerjakan. Selesai. Terima kasih. Mau? Ini kalau di-share mau? Ya. Bisa ini? Ya, Bu. Ini baru ketemu nih, Bu. Kalau yang kemarin belum ketemu. Silakan, dari paparan tadi ada yang mau ditanyakan? Gimana Ibu dan Bapak? Paham-paham? Cukup. Cukup. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Jadi itu tadi memang apa namanya? Judulnya itu tidak boleh bau itu tadi, bau PTK ya. Judulnya tadi tidak boleh berbau PTK. Memang kalau ini saya dapat dari dari Profesor Marhaini itu kalau sudah di sana tuh sudah memang betul-betul apa Bu dikatakan bahwa tidak boleh, begitu sangat tidak boleh. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti best practice-nya tidak diterima oleh tim penilai, yaitu karena bau PTK tadi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas-jelas ngantuk ya Bapak Ibu. Bu Artini sudah saya kirim ya? Oh iya, sudah saya share Bu. Sudah langsung saya share. Alhamdulillah.
Ya, Bapak Ibu sudah saya share ya di grup. Silakan, ada? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Oh, cukup. Baik, kalau cukup terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak masih, saya yakin belum, tapi mungkin sudah paham ya, sudah paham. Tapi mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti masih bisa menggali tentang bagaimana best practice dari referensi yang lainnya. Saya mohon maaf lahir batin ya Ibu dan Bapak atas segala kekurangan saya, atas segala kalimat dan kata saya mungkin yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya minta maaf. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang sangat bermakna bagi kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya, atas paparannya dan contoh-contohnya. Tadi sudah di-share ya Bapak Ibu di grup. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sela-sela waktu liburnya, meluangkan waktu keluarganya untuk datang ke sini ya, ke room ini. Baik, kalau untuk pelatihan kali ini hari terakhir ya Bapak Ibu. Nanti untuk daftar hadir nanti akan di-share daftar hadir di grup. Kemudian selain daftar hadir juga nanti ada laporan pengembangan diri, Bapak Ibu bisa terima nanti di grup. Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya kita masih bisa berdiskusi di grup pelatihan PTK Best Practice yang kedua ini. Iya, itu saja mungkin Bapak Ibu, silahkan mungkin Ibu-Ibu mau bersiap-siap untuk masak ya, buka puasa ya, bersiap buka puasa. Sudah. Foto dulu ya Bu. Oh iya, siap Bu. Kita foto dulu. Oke. Berikan senyum ya Bapak Ibu yang paling cerah. Satu, ini baru halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, saya share ke grup dulu. Ya, untuk yang halaman 2 nih. Oke, siap-siap Bapak Ibu yang belum buka kameranya silahkan dibuka. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang sudah 4 hari meluangkan waktunya. Baik, kita tutup saja acara ini, pelatihan PTK dan Best Practice ya angkatan kedua ini. Bu Nur, nanti masih ada angkatan ketiga, Bu Nur. Tahap 3 sudah menunggu dimulai hari Selasa depan. Oke. Baik, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa les. Terima kasih Bu Har. Ya, sama-sama Bu.